Iya, sahabat kita jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Nah, 24 Agustus yang baru lalu, TVRI merayakan ulang tahunnya yang ke-59. Karena dia lahir tahun 1962 ya, 24 Agustus. Diperingati sebagai hari ulang tahunnya. Nah, ini berkaitan dengan hari ulang tahun TVRI ini, ada catatan menarik dari Mas Markus Kepra Prasetyo. Saya biasa memanggil Mas Kepra. Mas Markus Kepra Prasetyo ini adalah mantan direktur program dan berita TVRI saat pergantian antara waktu Desember 2014 sampai April 2017. Nah, catatannya yang diberikan oleh Mas Kepra ini berjudul TVRI 59 tahun perjalanan rejuvenasi diri. Nah, begini catatan beliau. Hal klasik yang dihadapi oleh sebuah brand di usianya yang tidak muda lagi seperti TVRI yang memasuki usia 59 tahun adalah bagaimana brand ini bisa selalu merejuvenasi dirinya, meremajakan diri, membuat diri selalu muda untuk tidak dipersepsikan sebagai brand jadul. Banyak orang muda di dunia tetap merasa keren, punya ikatan emosional, dan tidak merasa jadul saat mereka minum sebuah brand minuman soda berwarna hitam dari Amerika yang usianya sudah lebih dari 125 tahun. Juga para penikmat bakmi di berbagai kalangan yang tetap memenuhi semua gerai atau memesan di masa pandemi ini, sebuah brand bakmi yang lahir di seberang Kali Ciliwung yang usianya sudah lebih dari 60 tahun. Brand bakmi yang sudah berumur ini tetap eksis dan tetap ada di jajaran atas daftar bakmi yang patut dipilih. Itulah contoh dua brand yang tidak termakan usia, tidak sekedar bertahan dengan khalayak sasarannya yang semakin sempit, tapi sanggup mengembangkan diri, beradaptasi dengan tuntutan zaman, dan diterima oleh khalayak sasaran yang semakin luas. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan TVRI sebagai brand siaran televisi pertama di Indonesia? TVRI tampaknya tak henti berupaya mencari program-program yang tepat dalam rangka merejuvenasi diri. Sadar atau tidak, TVRI beberapa waktu lalu alih-alih merejuvenasi diri, malah memposisikan diri sebagai televisi nostalgia dan masih diperkuat pula dengan jargon yang mempersepsikan kerinduan pada masa lalu. Patut disyukuri di 59 tahun usianya tetap banyak program-program TVRI yang diingat oleh publik. Tapi dengan jujur pula harus diakui justru yang banyak diingat malah program-program di era-era 70, 80, 90-an. Tidak jarang di berbagai media sosial kita jumpai obrolan soal kerinduan ingin nonton lagi Aneka Ria Safari, film seri Osin, Little House on the Prairie, dan banyak program-program yang tayang saat TVRI masih sebagai pelaku tunggal dunia penyiaran televisi di Indonesia. Di satu pihak sangat membanggakan, di lain pihak betulkah kalau program-program ini diproduksi dan atau ditayangkan kembali di saat ini, maka akan berdampak kepada audience share TVRI yang langsung akan melambung tinggi. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab karena masalah mendasarnya bukan itu. Sebetulnya khalayak sasaran mana yang akan dituju oleh program TVRI? Jangan sampai karena tidak mampu move on secara kreatif, yang terjadi tidak melahirkan hal-hal baru, malah terjebak di zona nostalgia, sekalipun berlabel transformasi. Jadi, merejuvenasi atau meremajakan diri untuk TVRI adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar, harus atau tersisih. Tapi, rejuvenasi juga harus ditafsirkan dan diterjemahkan dengan benar. Jangan malah lari dan menjauh dari raison d'être TVRI. Raison d'être dan positioning. Selalu ada alasan mengapa sebuah brand lahir. Raison d'être atau alasan keberadaan TVRI sangat kuat dan jelas tercermin dalam visi dan misinya
yaitu menjadi media perjuangan 4 pilar negeri, Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. TVRI haruslah menjadi rujukan nasional sumber informasi yang benar dan terpercaya. Di era post-truth, di mana informasi yang benar dan hoax sulit dibedakan, TVRI sesuai dengan tupoksinya harus berada di barisan terdepan melawan hoax. Hoax tidak hanya melahirkan kekacauan, tapi juga pemicu terjadinya kehancuran negeri dan peradaban. Inilah peran utama TVRI, yaitu melawan hoax dan menyampaikan informasi yang benar. Di samping itu, TVRI juga mengemban peran pendidikan, hiburan, pelestari seni budaya, dan kontrol sosial. Dan semua peran ini praktis menjadi tanggung jawab dari hanya satu saluran nasional. Sebagai televisi publik, seluruh peran TVRI tidak mungkin dilaksanakan melalui satu siaran nasional. Saat ini TVRI nasional memiliki 4 saluran terdiri dari 1 saluran simulcast analog dan digital, dan 3 saluran digital. 3 saluran digital inilah yang harus segera diaktifkan dalam arti kata yang sesungguhnya. Mengaktifkan di sini harus diartikan sebagai dikelola dengan positioning yang jelas, mempunyai pola siaran yang terencana, dan disediakan anggaran khusus untuk setiap salurannya. Setiap saluran dikepalai oleh seorang setara kepala stasiun. Dengan demikian, setiap saluran bisa berkembang dan memposisikan diri secara khusus. Sudah bukan saatnya satu siaran nasional menjadi saluran serba ada dengan positioning yang terlalu luas. Karena ini tidak akan bisa membangun hubungan personal dengan khalayak sasaran yang tepat. Apabila hal di atas bisa direalisasikan, maka saluran utama yang saat ini merupakan saluran simulcast, analog dan digital, bisa diposisikan sebagai saluran informasi dan berita. Sedangkan 3 saluran digital yang ada diposisikan sebagai saluran dengan khalayak sasaran spesifik, sesuai dengan peran yang diamanatkan pada TVRI. Sementara 30 saluran TVRI daerah sudah saatnya sepenuhnya dikembangkan dengan fokus sebagai saluran provinsi dengan mengemban berperan kepublikan yang sama untuk tingkat provinsi. Sudah saatnya juga dibuka wacana pembiayaan TVRI daerah tidak memakai APBN, tapi memakai APBD. Sehingga APBN yang ada bisa dialokasikan untuk mengaktifkan 3 saluran digital nasional. Tentunya ini sebuah wacana yang bisa dibicarakan kemungkinannya setelah pandemi COVID-19 bisa diatasi. Sekarang soal rating versus penggerak motivasi. Sering kita dengar bahwa TVRI tidak usah ikut-ikutan mengejar rating sebagai satu-satunya ukuran kinerja layar. Pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Rating dan audience share adalah ukuran yang tidak boleh diabaikan. Tapi jangan dengan alasan mengejar rating, lalu TVRI memproduksi program-program asal ikut-ikutan tren. Misalnya, bikin program ngepreng-ngeprengan, gosip, berita-berita framing, dan lain sebagainya. Salah-salah sudah programnya gagal, harapan rating tidak tercapai pula. Layar malah semakin dijauhi penonton, dan TVRI kehilangan jati dirinya. TVRI harus bisa menerjemahkan dengan tepat faktor pembeda apa yang bisa memperkuat persepsi positif publik pada TVRI. Tidak mengejar rating harus diartikan sebagai menyajikan program yang tetap disenangi dan bisa memotivasi serta melahirkan gerakan masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya mewujudkan rasa saling peduli, proaktif, dan produktif. Misalnya, program yang sanggup membuat masyarakat peduli untuk saling membantu tetangga terdekat saat dibutuhkan. Atau gerakan untuk membeli produk UMKM, membangun komunitas hidup sehat, sadar penghijauan, rajin berolahraga, dan sebagainya. Inilah tantangan terbesar untuk TVRI dalam menghadirkan program-program yang memotivasi. Apakah ajakan untuk masyarakat bergerak positif dan produktif ini akan dikemas dalam program sinetron, musik, kuis, tayangan feature, talk show, dan berita.
Ini adalah tantangan terbesarnya. Memang dibutuhkan SDM yang tepat di berbagai aspek manajemen produksi dan penyiaran untuk bisa mewujudkan hal ini. Mampukah SDM TVRI menjawab tantangan ini, menghadirkan killer content yang tidak lari dari raison d'être TVRI? SDM TVRI. Kualitas SDM TVRI sering dijadikan sasaran tembak saat membicarakan kinerja layar TVRI. Benarkah demikian? SDM TVRI adalah layaknya SDM di banyak lembaga di Indonesia, baik swasta maupun pemerintah. Ada SDM yang kinerjanya baik, ada SDM dengan kinerja standar, dan tentunya ada yang kinerjanya tidak baik. Hal seperti ini terjadi di mana-mana, bukan hanya di TVRI. Sangat tidak adil menstigma SDM TVRI sedemikian buruknya sehingga sering terdengar tuduhan-tuduhan bahwa SDM-nya tua, tidak memenuhi kualifikasi, dan stigma negatif lainnya. Lalu dengan alasan seperti itu disimpulkan bahwa TVRI harus disuntik dengan banyak SDM segar dari luar TVRI. Lebih arif kalau isu ini diganti dengan isu yang lebih proporsional, yaitu TVRI membutuhkan SDM berkualitas tinggi, baik itu dari dalam maupun dari luar TVRI sendiri. Jadi bukan asal dari luar, pasti SDM-nya lebih berkualitas dan lebih baik ketimbang SDM internal. Dan TVRI sendiri, mau dari dalam, mau dari luar, mau tua, mau muda, semua harus memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. Sebetulnya yang paling perlu dijaga adalah adanya jaminan jenjang karir yang terpola dan terencana dengan baik. Juga yang harus menjadi perhatian dalam setiap mutasi atau rotasi SDM tetap diutamakan seorang bekerja pada bidang yang dikuasainya dan sesuai dengan keahliannya. Selain itu, program pendidikan dan latihan juga perlu dirancang dan dilaksanakan dengan kurikulum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Begitu pula dengan instruktur dan tenaga pengajar. Juga peserta harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. TVRI has to be seen. Pada akhirnya adalah layar. Pesan-pesan dan penyampaian nilai-nilai baik kepada masyarakat harus dikemas secara kreatif dan jauh dari kesan menggurui. Apalagi setiap hari masyarakat sudah banyak dikepung dengan slogan-slogan propaganda komersial, politik, dan lain-lain. Memang bukan hal yang mudah untuk bisa diwujudkan dengan pas. Apalagi kalau diharapkan pesan-pesan ini dampaknya instan. Lembaga penyiaran bukan parasetamol, butuh waktu. Waktu inilah yang harus direncanakan dengan baik, mengikuti irama kehidupan masyarakat dan dengan berbagai problemanya. Karena pada akhirnya layar televisi itu menjadi bagian dalam kehidupan nyata masyarakat. Layar televisi harus hidup, jangan dibiarkan menjadi sekedar benda mati penggaung propaganda. Bila itu terjadi, masyarakat akan lari menjauh dari layar televisi Republik Indonesia atau TVRI. Empati yang disalurkan melalui layar TVRI harus bisa dirasakan menyentuh permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Semua ini akan tercapai apabila TVRI bisa menjawab apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Tugas TVRI adalah memberi banyak jawaban yang benar, bukan sekedar berasumsi menyodorkan jalan keluar atas permasalahan yang ternyata bukan itu masalahnya. Kalau semua ini bisa direalisasikan oleh TVRI, maka masyarakat atau publik dengan sendirinya akan menjadikan TVRI sebagai bagian dari kehidupannya. Masyarakatlah yang pada akhirnya harus menjadi fasih soal TVRI. Biarlah berinteraksi dengan TVRI menjadi kebiasaan masyarakat. Cari berita terkini ke TVRI 1, cari hiburan ke TVRI 2, mencari info kuliner dan aktivitas budaya ke saluran TVRI daerahnya, dan sebagainya. TVRI harus jadi default channel masyarakat Indonesia, baik itu di televisi rumah konvensional atau di gawai cerdas keluaran baru di smartphone misalnya. Inilah yang dengan strategi yang tepat bisa segera direalisasikan.
Perencanaan siaran yang baik berbasis positioning yang tepat dan tidak lari dari raison d'être akan menjadikan TVRI punya faktor pembeda. Dan faktor pembeda inilah yang akan makin menyatukan empati masyarakat dengan TVRI. Apakah TVRI sanggup? Nah, dengan kondisi TVRI yang kondusif 1 tahun belakangan ini, yang selalu menempatkan institusi TVRI sebagai subjek sentral, saat ini TVRI berada dalam jalur yang tepat untuk meneruskan perjalanan rejuvenasi diri yang berkesinambungan. Kata penutup dari Mas Kepra, this time around, TVRI is on the right trajectory. This is all about TVRI, not about the leader. The leader does not have to be seen. Leader comes and goes. TVRI is the one to be seen, to be watched, and to become the go-to channel. Demikian catatan singkat dalam rangka hari ulang tahun TVRI ke-59 yang jatuh kemarin 24 Agustus, berdiri sejak tahun 1962 sampai saat ini 2021, 59 tahun. Catatan ini ditulis oleh Mas Kepra Rabu 1 September 2021. Sekali lagi, Mas Kepra ini adalah mantan Direktur Program dan Berita TVRI saat pergantian antara waktu Desember 2014 sampai April 2017. Demikian sahabat, catatan ringan dari Mas Kepra sehubungan dengan hari ulang tahun TVRI dan harapannya dia untuk strategi TVRI ke depan. Dan jangan lupakan raison d'être atau reason for being, justifikasi keberadaannya. Itu tetap sebagai lembaga penyiaran publik. Kita jumpa lagi di acara atau session Perspektif Andre berikutnya. Terima kasih.